Kita ingin ngajak umat Islam dulu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan akal, tinggalkan perasaan, tinggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ajakan. Dan ajakan ini tidak musti dan tidak mengajak manusia untuk tidak memahami dengan perkataan para ulama. Nah, tadi saya kembali ke permasalahan tadi ya. Sebagian orang memfitnah bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini berarti tidak bersandar kepada perkataan para ulama. Ini fitnah betul dan wajib dibantah. Yang dimaksud dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Jika kalian terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi hukum utama di dalam memecahkan perselisihan di antara kalian. Itu maksudnya. Bukan berarti meninggalkan pendapat ulama. Enggak ada seperti itu. Tidak ada kelaziman. Paham enggak? Tidak ada kelaziman kalau orang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian ditinggalkan pendapat para ulama, pemahaman para ulama. Ini tidak benar, itu fitnah. Ya, itu adalah fitnah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian orang ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka kembalikan kepada akal, kepada perasaan, kepada adat kebiasaan. Sedangkan akal-akal setiap dari kita, perasaan setiap dari kita, adat kebiasaan setiap dari kita beda-beda. Maka tidak ada keselarasan, kesinambungan nanti dalam memecahkan sebuah permasalahan. Jadi tidak ada hubungannya tidak memakai perkataan para ulama. Paham enggak? Ya. Ini kadang-kadang memfitnah. Dakwah salaf benci ulama. Buktinya cuma kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini salah. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, dijadikan sebagai apa? Sandaran hukum. Nah, nanti memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman siapa? Para ulama rahimahumullah. Namanya juga dakwah salaf. Yaitu dakwah yang mengajak manusia memahami Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sandaran hukum dengan para salafus saleh, dengan pemahaman para salafus saleh. Ini para ikhwah. Nanti fitnahnya itu gini, fitnahnya. Kalian nih aneh ngajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Gimana memahaminya tanpa perkataan para ulama? Ya, udah dengar gitu enggak? Pernah dengar syubhat itu enggak? Itu yang sekarang saya bantah. Itu yang sekarang saya bantah fitnah itu. Itu fitnah. Enggak ada memahami Al-Quran dan Sunnah kemudian tanpa pemahaman para ulama. Karena manusia itu kan beda-beda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang alim, ada yang jahil. Yang jahil bertanya kepada yang alim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak sama. Bahkan kita diperintahkan untuk bertanya kepada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya. Jadi kenapa saya ke situ tadi, ke fitnah itu tadi? Karena ada kata-kata Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini hadis. Karena geli saja ngelihat orang memfitnah, ngajak kepada Al-Qur'an dan sunnah tetapi tanpa pemahaman para ulama. Ini aneh, enggak ada yang seperti itu.
Tidak ada kita berkata seperti itu. Yang kita katakan adalah jadikan apa? Sumber referensi hukum adalah apa? Al-Quran dan sunnah, bukan akalmu, bukan perasaanmu, bukan adat kebiasaanmu. Itu yang dimaksud. Bukan berarti memahami Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman para ulama. Ini ya tidak benar seperti itu. Tuduhannya tidak benar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah terjawab itu ya. Kalau antum bingung. Dan di dalam hadis, bukankah seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tasamtum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian apabila berpegang teguh kepada sesuatu tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah dan sunnahku. Ini aneh. Ada orang ngajak, ayo bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Karena itu perintah Al-Quran, itu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian difitnah. Oh, bagaimana bisa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman para ulama? Nah, siapa yang ngomong tanpa pemahaman para ulama? Nah, paham kada? Paham kada? Nganli bener memahamkan bebannya nih. Ya. Nah, ini harus dijawab fitnah ini. Kenapa para ikhwah? Karena fitnah itu tidak benar. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dan sunnah tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama. Dan ulamanya para ulama, para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Kemudian turun kepada imam yang 4. Jadi pian tuduhannya pahamlah, tuduhan ke kita tadi pahamlah. Dituduh cuma bersandar kepada Al-Quran dan sunnah tanpa dengan pemahaman para ulama. Ini tuduhan, fitnah. Tidak benar. Ya. Dan itu adalah konsumsi makanan paling empuk untuk orang-orang yang awam. Untuk orang-orang yang awam. Itu memecah belah kaum muslimin. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada kelaziman antara mengajak kepada Al-Quran dan sunnah kemudian tidak berpemahaman dengan pemahaman para ulama. Enggak ada kelaziman. Ayo bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Bukan berarti meninggalkan pemahaman para ulama. Tapi jadikanlah Al-Quran dan sunnah sebagai sandaran hukum. Paham kada? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.